Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku dioda ketika setelah terjadi konslet ya. Jadi ini tadi saya melakukan kesalahan mencoba-coba colok sana colok sini untuk proyek osiloskop saya, dan untuk ini saya perlu mencoba untuk kabel yang ke heater itu saya konsletkan ke ground, dan ternyata hal itu malah mengkonsletkan power supply sehingga kemudian terjadi trafonya panas, langsung dimatikan ya. Karena kan saya langsung tahu dari power consumption di sana hingga 400-an watt sampai grong, kemudian ini kan bergetar hebat untuk trafonya, dan saya melakukan pelacakan. Pertama saya lakukan adalah mencari, ini seperti ini bentuknya lucu, nah, dan Anda mungkin menganggap ini it is joke, tapi ini real, ini bekerja ini. Dengan seperti ini saya bisa merubah tegangan dari 300 volt menjadi 900 volt, tripler ini. Oke, kita akan tidak terlalu banyak bahas ini, saya akan membahas diodanya. Ini saat ini saya menggunakan alat ukur ini ya, ZTX ZT111 Zotac. Kemudian ini sudah di posisi pengukuran dioda ya. Ini dioda ini masih normal. Jadi ini adalah anoda, ini katoda. Arus akan melari ke sana. Tegangan maju akan lari ke sana. Jadi ini anoda, ini katoda. Kan selalu begitu. Katoda yang digaris, katoda yang digaris putih. Kemudian kita ukur. Nah, terukur nilai sejumlah tertentu ya. Di sini terukur dalam kondisi ini 0,523 volt. Ini UF 4007 ya, bukan IN ya, bukan 1N, tapi UF. Ini yang generasi 4007 terbaru yang lebih cepat switchingnya, fast diode. Jadi seperti ini. Perlawanannya Anda bisa perhatikan ya. Itu tadi 0525 524 ya. Ini kalau secara dioda volt. Nah ini kita switch ke ini nih, ke ohm. Kita baca, terbaca pada forwardnya 1,2 mega ohm, baliknya lagi reverse nya 0 ohm, 0 ya, tak terhingga ya, tidak terbaca. Oke. Nah, ini dioda 4007 yang konslet. Tetapi kita akan lihat nih, ini kita kembalikan lagi ke dioda. Kita ukur normal ya. Nah, normal tuh 600-500an. Kalau dibalik pun normal, dibalik pun normal. Ini juga sama nih. Ini dua-duanya, ini salah satunya rusak. Ini terbaca 593. Kemudian ini kita balik lagi, ternyata tidak terbaca, berarti ini sepertinya normal, ini yang rusak. Coba tadi berapa perlawanannya, dibalik lagi. Nah ini agak bingung dia kan. Nah ini mungkin sedikit indikasi. Nah ini kan seperti ini kan normal ya. Tetapi apa jadinya kalau kita switch ke pengukuran ohm? Kalau kita ke switch ke pengukuran ohm, nah ini kita bandingkan dulu nih. Ini dioda 1N4007 yang normal, forwardnya 1 mega ohm lebih, baliknya
9,3 mega ohm, 9 mega ohm ya. Analogi bodoh-bodohan, kalau membalik itu harus nahan, kalau maju itu nggak boleh ada penahan. Nah, kita ukur yang ini tidak terukur, tapi kalau forwardnya kita ukur 1,6 mega ohm. Ini yang ini baliknya 1,4 kilo ohm. Nah, ini baliknya lagi 104 ohm. Nah, jelas ya, kok beda gitu loh. Bedanya seperti ini, pengukuran dengan menggunakan forward dan reverse, baik menggunakan ohmmeter atau menggunakan pengukuran dioda. Nah, kalau ini saya pasang, ini pasti masih konslet karena ini sudah breakdown, sudah rusak. Tapi rusaknya itu ngambang ya, tidak putus serta-merta gitu, bahasa sederhananya. Jadi dia putus nggak putus, tapi putus, ngambang ya. Kemudian kita balikkan ke posisi ini, pengukuran dioda. Nah, siapa nggak kesel kayak gini nih? Normal kalau di pengukuran dioda, normal nih. Nah, normal kan? Ini juga forwardnya masih dapat. Nah, tapi kalau dipasang rusak, berarti ini sudah rusak. Tuh, jadi ini adalah bentuk pengalaman praktis dan secara empiris ya, berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau Anda mengukur dioda itu secara dengan menggunakan itu benar, belum tentu kalau kita gunakan dengan ohmmeter benar. Dengan perlawanan ini benar, tapi ternyata kalau diukur dengan ohmmeter ternyata tidak. Kalau dipasang juga rusak. Nah, ini harus diperhatikan ya ketika Anda melakukan pengukuran dioda. Jangan sampai Anda mendapatkan kesimpulan yang salah ya, seperti ini nih. Kalau diukur dengan menggunakan dioda tester itu normal, tetapi kalau diukur dengan ohmmeter hasilnya beda. Dipasang pun ini rusak. Jadi kita pakai hasil dari pengukuran ohmmeter ya, yang akurat ohmmeter. Ternyata ini tidak akurat gitu. Untuk ininya, pengukuran dioda ini forward tetap terbaca, tetapi ternyata kalau setelah kita ukur dengan ohmmeter sangat beda hasilnya ya. Kita ulangin lagi ya. Ini yang normal, kita lihat majunya berapa. Oh maaf, ini yang sudah konslet. Ini yang normal, majunya 1,4 ohm. Ini 2,4 mega ohm. Mungkin ini juga sudah nggak benar ya. Kemudian ini majunya berapa? 143 kilo. Yang ini majunya 2,2 mega ohm. Baliknya, kebalikannya 0 ohm, tak terhingga. Kebalikannya satunya lagi 140 kilo ohm. Jadi yang rusak yang ini tuh, rusak. Ini untuk tujuan educational purpose, maka saya belum copot. Kalau saya misalkan menemukan kerusakan sesuatu, kalau komponen itu tidak spesifik khusus, maka akan langsung saya jauhkan, saya buang.
dari sekitar saya, karena nantinya takutnya nanti saya pakai lagi itu. Jadi pakai lagi kan jadinya kan barang rusak dipasang ya kan jadinya tidak bagus, tidak akan bekerja. Sekarang akan saya buktikan rusaknya seperti apa untuk dioda yang saya maksud di sini ya. Jadi skemanya seperti ini, kita akan masukkan tegangan AC 300 volt masuk, harusnya kemudian diarahkan jadi DC, penyarah gelombang penuh biasa. Jelas ya, ini tanpa elko ya. Kemudian ini setupnya sudah terpasang di sini. Ini trafonya. Untuk trafo ini saya lewatkan pengaman ini ya, pembatas arus ini 25 watt. Ini harusnya kalau pada kondisi normal ya, itu lampu nggak boleh nyala. Nih, coba kita coba ya. Nih, kemudian ini saya coba nih ya. Nah, lampunya nyala terang. Berarti ada masalah nih di sini. Lampunya ini juga harusnya nyala, lampu indikator ini. Oke, kita matikan. Jelas ya, seperti ini kalau kondisi rusaknya. Dan ini untuk posisi saya pakai dioda yang satunya ya, dioda yang normal. Ini ke plus, ini tanpa elko ya, hanya penyarah kedua dioda biasa. Ini akan saya coba kalau kondisi dioda memakai dioda normal. Ini yang dua ini normal ya, jadi tadi saya pilih ini, saya copot satu nih yang kira-kira rusak agar tidak timbul ini hubungan. Dan yang normal itu dua dioda nih, dua dioda membentuk jadi satu menjadi penyarah gelombang penuh. Dari sini kemudian untuk ini saya nyalakan ya. Nah, keluar ya tegangan ya. Di sini hanya terbaca ini antara 3 dan 4 nih, 320 ya, 315, 320-an volt ya. Ini 34 nih. Ini di batas ukur 1000. Kita ambil batas ukur yang aman. Oke. Jadi benar ya, dioda tadi rusak. Jangan lama-lama mengukurnya, karena ketahanan tempur daripada avometer jarum seperti ini harus kita jaga, jangan sampai cepat rusak. Kalau mengukur tegangan tinggi jangan lama-lama. Kemudian sekedar tips, mengapa saya memakai dioda kecil seperti ini, kan kurang besar begitu loh. Kenapa saya memakai 4007 ini pada proyek saya ini? Perhitungannya begini, kita pakainya itu ampernya kecil gitu, kemudian penggunaan daripada ampernya kan di bawah 1 ampere walaupun pada 1000 volt. Jadi maksimum capacity daripada dioda ini, jangan salah, ini mampu 1000 volt, di 1000 volt menghantarkan arus 1 ampere. Ya tentunya 1 ampere itu adalah nominal ya, tentunya setengahnya saja sudah syukur ya. Jadi sebagai rectifier dia speknya adalah 1 ampere pada 1000 volt. Saya mainnya hingga hampir 1000 volt di sini. Dan mengapa saya gunakan 4007 ini? Ya agar aman seperti ini. Kalau misalnya terjadi sesuatu di power supply, maka yang akan terserang dulu adalah diodanya ini, dan dioda ini ya harus berani mati. Dengan demikian sirkuit di bagian beban akan terlindungi. Jadi jangan terlalu besar juga dioda. Kalau untuk power supply harus sesuai dengan rating, itu adalah menjaga hal seperti ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.
kita hidup di kampung ya, jadi nikmati saja segala dinamika yang ada, termasuk keramaian yang di luar itu dari musik pengamen. Tarik mang, tapi kreatif ya, musiknya bagus ya, bisa mengcover lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu terbaru dan juga lagu-lagu yang populer gitu. Mereka bergrup 4-5 orang dengan alat musik tradisional, jadi soundnya keren tuh. Jadi dia ada segala audionya itu seperti live music ya. Itu ada bassnya, ada middle-nya, ada treble-nya itu. Tuh bisa.